Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Masih tentang Cortex, kita akan bahas mengenai PPN masukan. Yang kita tahu bahwa pengkreditan PPN masukan berubah sejak adanya Cortex. Kita akan bahas di video berikut ini. Ya, sebelum kita bahas, Bapak Ibu sempatkan like dan berikan komentar yang terbaik, dan jangan lupa subscribe supaya selalu mendapat update tentang Cortex. Sekarang kita akan bahas tentang PPN masukan. Kalau selama ini kita sibuk dengan PPN keluaran ya, yang sering save invalid lah, atau signing in progress lah, atau yang sudah approve tapi tahu-tahunya kembali ke save invalid. Kali ini kita akan tinggalkan dulu PPN keluaran, kita akan masuk ke PPN masukan. Ya, masuk ke PPN masukan agak ini ya. Jadi PPN masukan, kita tahu bahwa selama ini PPN masukan selalu bisa kita kreditkan 3 bulan setelah masa pajak tanggal faktur pajak tersebut. Jadi kalau faktur pajak tanggal atau bulan Maret misalnya, maka kita akan bisa kreditkan 3 bulan berikutnya. Jadi berarti Maret, April, Mei, Juni. Jadi terakhir kita bisa kreditkan bulan Juni. Tetapi di eranya Cortex, ya Cortex yang bikin kita semua agak bingung di awal-awal ini ya. Jadi di Cortex kita tidak bisa lagi mengkreditkan faktur pajak masukan selama 3 bulan. Tetapi hanya dibatasi bukan satu bulan ya, tetapi harus dikreditkan di masa pajak yang sama. Jadi kalau misalnya faktur pajaknya bulan Januari, maka semua harus kita kreditkan di bulan Januari ini juga. Tidak boleh lagi bulan Februari, Maret, apalagi April. Jadi tidak bisa. Itu adalah perbedaan zamannya e-faktur dengan Cortex. Jadi di zaman Cortex kita tidak bisa lagi mengkreditkan faktur pajak berbeda bulan. Jadi tidak bisa, harus sama. Kalau faktur pajak Juni, maka kita harus laporkan atau kreditkan di bulan Juni. Nah, karena itulah kita harus benar-benar siap ya. Siap menghadapi perbedaan ini, dan kita harus tahu juga solusinya seperti apa. Jadi kalau misalnya tidak bisa, misalnya nih, saya punya faktur pajak bulan Januari, tetapi saya baru kreditkan atau mungkin lupa ataupun belum kita terima, baru kita kreditkan di bulan Februari. Itu seperti apa? Itu sudah tidak bisa. Nah, solusinya seperti apa? Kami selalu memberikan solusi ya. Solusinya adalah lakukan pembetulan. Nah, pembetulan. Dulu juga kita sering melakukan pembetulan ya. Kalau misalnya sudah lewat 3 bulan, maka kita harus pembetulan. Jadi contohnya, bulan Januari kita ada faktur pajak bulan Januari, tapi kita tidak kreditkan di bulan Januari, maka kita bisa melakukan pembetulan bulan Januari. Jadi Bapak Ibu bagian pajak yang terbiasa lapor SPT masa PPN, siap-siap sering melakukan pembetulan. Iya, sering-sering melakukan pembetulan. Itu yang harus kita lakukan ya. Tetapi ada tentang PPN masukan ini di zaman Cortex ada yang berbeda ya. Ada juga yang bisa kita kreditkan selama 3 bulan. Jadi ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Itu peraturannya. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu adalah faktur pajak standar, faktur pajak seperti biasa ya. Yang kita kenal ada tulisan faktur pajak. Itu tidak bisa kita kreditkan selama 3 bulan lagi atau selama 2 bulan. Harus di bulan yang sama. Nah, sementara yang bisa kita kreditkan selama 3 bulan sesuai peraturan yang sudah beredar adalah faktur pajak yang dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi yang dipersamakan dengan faktur pajak. Bukan faktur pajak, tetapi yang dipersamakan. Banyak yang dipersamakan dengan faktur pajak ya. Seperti contoh kalau misalnya kita dapat invoice dari Belindo atau apa ya. Ya contohnya Belindo lah. Kita sering
ini dipersamakan dengan faktur pajak. Itu yang pernah saya lihat. Masih banyak lagi yang dipersamakan dengan faktur pajak. Yang penting syaratnya yang dipersamakan faktur pajak itu adalah ada identitas pembeli, ada identitas penjual, ada DPP-nya, ada tercantum PPN-nya. Bahkan ada juga yang nomor seri dibuat. Itu semua harus tercantum ya, masih banyak lagi. Bapak Ibu bisa searching faktur pajak yang dipersamakan dengan faktur pajak itu seperti apa dan syaratnya apa. Itu yang berbeda ya, konteks faktur pajak masukan faktur dan saat ini. Jadi supaya kita bagian pajak yang biasa melaporkan pajak berhati-hati untuk tidak terlewat, karena nanti kalau terlewat kita harus pembetulan lagi, dan itu akan membuat laporan kita agak gak enak lah dilihat ya, karena banyak pembetulannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa like dan berikan komentar yang terbaik, subscribe, dan bisa di-share supaya semua teman-temannya bisa paham tentang PPN masukan yang sudah berubah masa pengkreditannya. Jumpa lagi di video kami berikutnya.